Ya, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ada satu buku yang ditulis oleh Albert Nolan berjudul Yesus yang Tidak Saya Kenal. Buku ini banyak menceritakan perspektif Yesus yang hadir saat itu, banyak tidak dimengerti, termasuk para muridnya. Hal-hal perspektif yang tidak dikenal seperti Yesus membasuh kaki para murid. Umumnya saat itu, zaman itu, seorang tuan duduk lalu kakinya dibasuh oleh hamba-hambanya. Tapi justru Yesus terbalik. Yesus membasuh kaki para muridnya. Sehingga dalam Yohanes pasal 13 itu adalah perbuatan yang membuat para murid tercengang-cengang, termangu-mangu dan heran. Hal lain lagi yang dilakukan oleh Yesus adalah bahwa pada waktu Yesus mencari murid-murid atau matetes, Yesuslah yang berjalan mengelilingi, mencari orang yang bagi manusia pada umumnya bukan seorang pejabat, seorang terkenal, seorang cendekiawan, tapi Yesus justru mencari orang-orang yang memiliki hati menjalankan Great Commission atau janji amanat agung. Maka dipanggillah 12 rasul, Simon Petrus, Andreas, Filipus, Bartolomeus, dan lain-lain. Jadi umumnya saat itu, seorang guru itu duduk manis di tempatnya. Lalu orang datang mencari dia dan memohon menjadi muridnya. Diajar supaya piawai dengan ilmu yang dimumpuni oleh gurunya. Tapi justru Yesus terbalik. Yesuslah yang datang mencari. Nah, ini yang disebut dengan Yesus yang tidak kita kenal. Nah, ada satu ayat yang menjadi pemungkas bagi kita orang Kristen adalah Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Dan kita orang Kristen mengklaim bahwa tidak ada orang yang sampai ke surga kalau tidak melalui Yesus. Karena salib adalah bentangan antara dunia atau neraka dan surga. Salib menjadi bentangan antara kebinasaan dengan kemuliaan surga. Nah, waktu Yesus berkata, akulah ego emi hodos. Akulah jalan hodos. Akulah kebenaran aletheia. Akulah hidup soe. Memiliki 3 pengertian saat itu. Yang pertama, akulah jalan. Saat itu banyak agama yang bermunculan. Agama Yahudi, Romawi kuno, Yunani kuno. Saat itu muncul. Bahkan di Mesir juga sudah ada agama-agama yang menyembah dewa, patung. Tapi Yesus berkata bahwa semua agama itu tidak menuntun kepada kehidupan kekal. Dan tidak ada kebenaran kekal yang ada di situ. Kenapa? Karena saat itu orang mencari atau beragama pada agama-agama yang menuntun mereka kepada dewa-dewi dan kebinasaan. Sehingga Yesus berkata bahwa akulah kebenaran. Kebenaran yang dibentangkan oleh Kristus. Kebenaran hakiki yang diajarkan oleh Kristus yang memang tidak ada pada kebenaran agama-agama lain. Itu yang pertama. Akulah jalan. Lalu akulah kebenaran. Apa itu kebenaran? Saat itu filsafat Stoik, Epikurus, Platonisme muncul. Makanya orang Yahudi itu bangga dengan hukum Taurat mereka. Orang Yunani bangga dengan filsafat mereka. Sehingga kalau kita baca di surat Korintus atau surat-surat Paulus, itu Paulus banyak berdebat dengan kaum Stoikisme dan ahli-ahli filsafat. Tetapi Yesus berkata bahwa kebenaran sesungguhnya adalah kebenaran yang datang dari atas. Kebenaran yang memerdekakan. Kebenaran-kebenaran yang dibentangkan oleh pengajar-pengajar, guru-guru, filsuf-filsuf agama saat itu. Atau pemimpin-pemimpin filsuf saat itu. Adalah kebenaran yang hanya mengisi logika ruang kosong dari manusia. Tapi tidak membawa jiwa kepada kemerdekaan sejati.
kemerdekaan untuk menang, kemerdekaan untuk memperoleh kehidupan kekal. Sehingga Yesus berkata, akulah jalan, akulah kebenaran. Yang ketiga, Yesus berkata, akulah hidup. Bahasa Yunani menggunakan dua kata, yaitu bios dan zoe. Yohanes mencatatnya dengan jelas bahwa bukan bios, hidup hayati. Anjing punya hidup, tumbuhan punya hidup, ayam punya hidup, binatang punya hidup. Tapi itu bios. Tapi Yesus berkata bahwa dia adalah bios, life, hidup. Dia adalah zoe, hidup kekal. Dia bukan bios. Dia bukan cuma memberikan bios, yaitu jiwa raga kita ditentramkan. Tapi hidup kekal diberikan oleh Kristus nanti melalui kematian dan kebangkitannya. Nah, ini yang tidak dimiliki oleh agama-agama lain. Dan saat itu orang yang hatinya gundah gulana mencari hal-hal yang tidak berkenan, dengan bertapa, dengan mencoret-coret atau menoreh-noreh tubuh, berpuasa, menyiksa diri. Yesus bilang tidak begitu. Memiliki Kristus, memiliki Dia sang kebenaran dan hidup itu, maka mengisi seluruh ruang hidup kita. Ekonomi, kekayaan, pangkat, kedudukan, hal-hal yang indah, hal-hal yang menakjubkan, hal-hal yang membuat hati itu bahagia, itu tidak memberikan kehidupan kekal. Tidak bisa mengobati hati kita yang gundah gulana. Sehingga tatkala seseorang mengalami masalah, dia lari ke PAF, lari ke hal-hal yang jahat, obat-obat terlarang, lalu dia bilang dia tenang. Dia geleng-geleng. Habis geleng-geleng, dia frustrasi lagi. Kenapa? Karena jiwanya tidak terisi dengan kehidupan kekal. Tapi coba orang datang kepada Kristus, habis berdoa, selesai menjumpai Kristus di dalam ketenangan, hubungan spiritual. Oh, hati itu damai. Dan damai itu bukan cuma damai jasmani, damai dalam hati, jiwa dan roh. Tapi Yesus berjanji memberikan kehidupan kekal. Jadi ada tiga hal yang mau dibentangkan oleh Yesus. Yang pertama adalah akulah jalan. Artinya bahwa saat itu ada banyak agama menawarkan jalan, menawarkan cara, menawarkan ajaran. Tetapi semua ajaran itu tidak menuntun kepada keselamatan atau surga. Saat itu yang kedua adalah banyak filsuf, banyak orang-orang pandai dengan kepiawaian mereka, kepandaian mereka, filsafat mereka membuat orang kagum-kagum, termangu-mangu. Tetapi pada waktu Yesus berkata dengan perkataan-perkataan indah melebihi filsafat. Contohnya, tampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Berjalan 1 mil, jalan 2 mil. Minta baju, kasih jubah. Saat itu jubah itu barang berharga. Artinya apa? Filsafat Yesus jauh melebihi filsafat-filsafat Stoikisme, filsafat-filsafat Yunani, Romawi, bahkan ajaran agama Yahudi sekalipun. Dan Yesus berkata, dia adalah bukan bios, tapi dia adalah zoe. Dia adalah pribadi yang diutus oleh Allah, Tritunggal kekal yang menjelma menjadi manusia, supaya ia membentangkan keselamatan melalui salib. Sehingga dari salib itulah orang berjalan menuju kepada kehidupan kekal. Jadi pengertian ini jelas bagi kita hari ini, bahwa dia adalah hodos, aletheia, dan zoe. Tidak ada keselamatan di luar Kristus. Surga dan neraka sama-sama kekal. Tetapi orang di neraka tidak akan ke surga, dan orang di surga tidak akan ke neraka. Sama-sama kekal sifat dan timingnya. Tetapi saat Yesus menentangkan kebenaran, dialah keselamatan kekal, dialah zoe. Maka setiap orang yang percaya kepadanya memiliki jaminan pasti
Sekali lagi, memiliki jaminan pasti bahwa percaya kepada Kristus pasti selamat. Jangan cari yang lain. Jangan cari yang lain. Ketenangan dunia, uang, harta, kekayaan, ketenaran, filsafat, ilmu pun tidak bisa membawa kepada keselamatan dan ketenangan jiwa yang abadi. Hanya dalam Kristus. Camkan dan mengerti ini. Dan tata diri secara apik dan bijaksana. Untuk tahu bahwa hanya kebenaran sesungguhnya di dalam Kristus. Tuhan berkati kita. Salam. God bless. Masal ubraka.